Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Di sebuah perumahan baru di pinggiran kota, suasana malam selalu terasa tenang. Namun, bagi sebagian warga yang tinggal di sana, ada sesuatu yang membuat perumahan itu menyeramkan. Bisik-bisik tentang penampakan setan muka rata mulai terdengar di kalangan penghuni, terutama di Blok C, area yang paling sepi karena masih banyak rumah kosong. Rani, seorang wanita muda yang baru pindah ke perumahan itu bersama suaminya, Budi, tidak terlalu percaya pada cerita tersebut. Itu cuma cerita orang-orang buat nakut-nakutin aja. Perumahan baru kayak gini, mana mungkin ada hantu, katanya sambil tertawa kecil. Namun, semuanya berubah ketika suatu malam, Rani harus pulang sendirian karena Budi sedang dinas luar kota. Malam itu, hujan turun deras, dan listrik di sebagian besar perumahan mati. Hanya lampu-lampu jalan yang berfungsi menciptakan bayangan suram di sepanjang jalan. Saat mobil Rani memasuki Blok C, ia merasa sesuatu yang aneh. Jalanan yang biasanya lengang terasa lebih sepi dari biasanya. Tidak ada suara anjing menggonggong atau suara penghuni rumah lain. Bahkan, suara hujan pun terdengar samar-samar, seolah-olah ada sesuatu yang menyerang. Rani melihat sosok seseorang berdiri di pinggir jalan, mengenakan pakaian putih basah karena hujan. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri kaku dengan kepala sedikit menunduk. Wajahnya tidak terlalu jelas karena terhalang oleh gelap dan tetesan hujan di kaca mobil. Rani merasa merinding, tetapi ia mencoba untuk tidak memikirkannya. Mungkin cuma orang lewat, pikirnya. Namun, ketika ia melirik kembali ke spion, sosok itu sudah tidak ada. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Rani merasa lebih tenang. Ia mengganti pakaian, menyalakan lilin karena listrik masih padam, lalu duduk di ruang tamu sambil memainkan ponselnya. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara ketukan pelan di pintu depan. Tok, tok, tok. Rani mengernyit. Siapa yang datang malam-malam begini? Gumamnya. Ia berjalan ke pintu dan mengintip dari lubang kecil. Tidak ada siapa-siapa. Ia membuka pintu perlahan, hanya untuk menemukan jalan setapak depan rumahnya kosong. Mungkin cuma suara angin, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Namun, saat ia menutup pintu, suara ketukan itu terdengar lagi. Tok, kali ini lebih keras. Rani menahan napas. Ia kembali mengintip dan kali ini ia melihat sesuatu, sosok yang sama dengan yang ia lihat di pinggir jalan sebelumnya. Sosok itu berdiri di depan pagar rumahnya, menghadap ke arahnya. Tubuhnya basah kuyup, rambutnya menutupi sebagian wajah, dan tangan-tangannya tergantung lemas di sisi tubuh. Dengan ragu, Rani membuka pintu sedikit. Siapa di sana? Mau apa? Tanyanya. Suaranya bergetar. Sosok itu tidak menjawab. Perlahan, kepala sosok itu terangkat, memperlihatkan wajahnya yang kosong. Tidak ada mata, hidung, atau mulut. Hanya kulit pucat rata yang terlihat. Rani menjerit dan menutup pintu dengan cepat. Tangannya gemetar saat mengunci pintu, dan ia mundur perlahan, hampir tersandung kursi di ruang tamu.
Sosok itu tidak mengetuk lagi, tetapi bayangannya masih terlihat dari celah jendela. Rani mencoba menelepon Budi, tetapi tidak ada sinyal. "Kenapa sekarang?" bisiknya sambil menangis pelan. Ia mencoba mencari cara untuk mengusir rasa takutnya. Ia memegang lilin dan berdoa. Menit berlalu dan Rani berpikir semuanya sudah aman. Namun, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Jantungnya hampir berhenti. Ia tahu rumah itu kosong, tidak mungkin ada siapa-siapa di atas. Langkah-langkah itu terdengar pelan, tapi pasti mendekati tangga. Dengan lilin di tangannya, Rani memberanikan diri untuk melihat ke arah tangga. Dalam kegelapan, ia melihat bayangan samar seorang wanita berdiri di puncak tangga. Sosok itu bergerak perlahan menuruni anak tangga, dan Rani bisa melihat wajah rata itu lagi, kali ini lebih dekat. Rani berlari ke kamar dan mengunci pintu. Ia mengambil ponselnya lagi, mencoba menelepon siapapun, tetapi tetap tidak ada sinyal. Suara langkah kaki itu kini terdengar di depan pintu kamarnya. "Pergi, tolong pergi." Rani menangis histeris. Namun suara langkah itu berhenti dan suasana menjadi sunyi. Saat Rani berpikir semuanya sudah selesai, pintu kamar terbuka perlahan meskipun ia yakin telah menguncinya. Lilin di tangannya padam dan ruangan menjadi gelap gulita. Ia hanya bisa mendengar napasnya sendiri dan napas lain yang tetangga menemukan Rani pingsan di ruang tamu, tubuhnya gemetar hebat. Ketika ia sadar, ia hanya bisa menangis tanpa mampu menceritakan apa yang terjadi. Budi segera pulang untuk menemaninya, tetapi Rani menolak tinggal di rumah itu. Tetangga lain mulai menceritakan kisah lama tentang perumahan itu. Ternyata, sebelum dibangun, area itu adalah lokasi pembuangan mayat tak dikenal. Konon, banyak jasad tidak dikubur dengan layak, dan arwah mereka bergentayangan mencari kedamaian. Rani dan Budi akhirnya pindah dari rumah itu, tetapi cerita tentang setan muka rata terus menyebar di perumahan tersebut. Hingga kini, penghuni Blok C sering mendengar suara ketukan aneh di malam hari, dan beberapa bahkan mengaku melihat sosok dengan wajah tanpa fitur berdiri itu. Rani tidak pernah bisa melupakan malam mengerikan tersebut. Meskipun ia sudah tinggal di tempat yang berbeda, bayangan sosok dengan wajah rata terus menghantuinya, muncul dalam mimpi buruk yang tak berkesudahan. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai, seperti ada cerita di balik sosok itu yang ingin disampaikan kepadanya. Rani memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang asal-usul setan muka rata tersebut. Dengan bantuan Budi, ia kembali ke desa terdekat yang berada di sekitar perumahan itu. Di sana, mereka menemui seorang sesepuh desa bernama Maklijah yang dikenal sebagai penjaga cari kayu sederhana di pinggir desa. Ketika Rani dan Budi menceritakan kejadian yang mereka alami, wajah Maklijah berubah serius. "Jadi, kalian sudah bertemu dengannya?" katanya pelan, sambil menatap mereka dengan mata penuh keprihatinan. "Dengan siapa, Mak?" tanya Rani, penasaran sekaligus cemas. "Dia adalah arwah perempuan bernama Santi," jawab Maklijah dengan nada pelan. "Santi dulunya tinggal di desa ini bertahun-tahun lalu, tapi nasibnya malang. Ia adalah korban dari kejamnya orang-orang yang serakah." Maklijah melanjutkan ceritanya. Sekitar 30 tahun yang lalu, tanah tempat perumahan itu berdiri adalah tanah sengketa. Santi, seorang wanita muda yang tinggal di sana bersama keluarganya, menolak menjual rumah dan tanah mereka kepada pengembang. Santi tahu, jika tanah itu dijual, keluarganya akan kehilangan tempat tinggal dan tidak menyerah. Mereka mengirim orang-orang suruhan untuk menekan keluarga Santi.
Suatu malam, saat hujan deras, Santi ditemukan tewas mengenaskan di depan rumahnya. Wajahnya dihancurkan hingga tidak dapat dikenali, dan keluarganya diusir dari tanah itu tanpa belas kasihan. Orang-orang desa percaya arwah Santi tidak pernah tenang, kata Maklijah. Ia terus berkeliaran di tanah itu, mencari keadilan atas kematiannya. Dan wajahnya yang rata itu adalah tanda luka yang ia bawa hingga akhir hayatnya. Rani merasa tubuhnya gemetar mendengar cerita itu. Jadi, dia bukan hanya hantu yang mengganggu, Mak. Dia minta tolong. Maklijah mengangguk. Dia bukan sekadar setan, dia adalah arwah yang terjebak, terikat pada dendam dan rasa sakitnya. Jika kamu melihatnya, mungkin dia ingin kamu, Rani dan Budi, memutuskan untuk kembali ke perumahan lama mereka. Dengan petunjuk dari Maklijah, mereka membawa sesajen sederhana dan bunga untuk ditempatkan di lokasi bekas rumah Santi, yang kini menjadi taman kecil di tengah perumahan. Rani menyalakan lilin dan mulai berdoa, meminta maaf atas apa yang pernah terjadi di tempat itu. Ia juga berjanji akan mencari cara agar keadilan untuk Santi bisa ditegakkan, meskipun sulit. Awalnya, suasana terasa sunyi. Namun, saat doa-doa itu dilantunkan, angin dingin tiba-tiba berhembus, dan lilin yang mereka nyalakan padam. Dari kegelapan, sosok Santi muncul. Kali ini, wajah rata itu tidak lagi terlihat mengancam. Ia hanya berdiri di kejauhan, memandangi Rani dengan tenang. "Santi, kami di sini untuk membantu," kata Rani dengan suara pelan. "Kami akan mencari tahu apa yang terjadi padamu dan memastikan Kisawa tidak terluka." Tetapi perlahan menghilang ke dalam kegelapan malam. Rani merasa lega meskipun ia tahu tugasnya tentang kasus Santi yang sudah lama terlupakan. Mereka mencari arsip lama di kantor desa, mewawancarai penduduk setempat, dan bahkan meminta bantuan seorang jurnalis untuk menggali informasi lebih lanjut. Perlahan, potongan-potongan cerita mulai terungkap. Ternyata, kematian Santi memang sengaja ditutup-tutupi oleh pihak pengembang saat itu. Bahkan, banyak saksi yang diintimidasi agar tidak berbicara. Namun, dengan bukti dan kesaksian yang mereka kumpulkan, Rani berhasil membawa kasus itu ke perhatian publik. Beberapa minggu kemudian, cerita tentang Santi menjadi viral di media. Pengembang perumahan yang bertanggung jawab atas kejadian itu akhirnya disorot, meskipun banyak dari pelakunya sudah tiada. Nama Santi akhirnya dikenang sebagai simbol perjuangan melawan. Rani kembali ke perumahan lama untuk terakhir kalinya. Ia berdiri di taman kecil itu, menyalakan lilin, dan berdoa untuk Santi. Tidak ada lagi sosok mengerikan yang muncul malam itu. Hanya angin sejuk yang berembus lembut, seolah-olah arwah Santi akhirnya bisa beristirahat dengan damai. Rani tersenyum kecil. Meskipun pengalaman itu sangat menakutkan, ia merasa bersyukur telah menjadi bagian dari kisah yang memberikan keadilan untuk seseorang yang dilupakan. Kini, perumahan itu tidak lagi dihantui oleh setan muka rata, tetapi oleh kenangan tentang seorang wanita yang berjuang. Kasusnya mendapatkan perhatian luas. Perumahan yang dulu suram mulai berubah suasananya. Warga yang tadinya takut mulai merasa nyaman, dan cerita tentang penampakan setan muka rata perlahan menjadi bagian dari sejarah yang menghantui, bukan lagi pengalaman menyeramkan. Namun, bagi Rani, kisah ini belum sepenuhnya berakhir. Dalam beberapa malam terakhir, ia terus bermimpi tentang Santi. Dalam mimpinya, Santi berdiri di sebuah tempat gelap, dikelilingi pohon-pohon tinggi dan bayangan kabur. Santi tidak berbicara, hanya menatapnya dengan tatapan kosong sebelum menghilang dalam kegelapan. Kenapa dia masih muncul di mimpiku? Rani bertanya pada dirinya sendiri.
Ia merasa ada sesuatu yang belum ia lakukan, sesuatu yang penting kepada Budi dan Mak Lijah. Mak Lijah mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Mungkin meskipun nama Santi sudah dibersihkan, jasadnya belum mendapatkan tempat yang layak. Ada kemungkinan makamnya tidak pernah dirawat, atau bahkan tidak ditemukan." Kata-kata itu membuat Rani teringat sesuatu. Dalam arsip lama yang mereka temukan, disebutkan bahwa jenazah Santi tidak dikuburkan dengan benar. Setelah keluarganya diusir, tidak ada yang tahu pasti di mana ia dimakamkan. "Kita harus menemukan makamnya," kata Rani dengan tekad. Bersama Mak Lijah dan beberapa warga desa, Rani dan Budi kembali ke perumahan lama. Mereka memeriksa lokasi yang disebutkan dalam arsip lama, sebuah area yang kini menjadi tempat parkir belakang perumahan. Setelah mendapatkan izin, mereka mulai menggali di salah satu sudut yang dipercaya sebagai lokasi makam. Salah satu warga berteriak, "Ada sesuatu di sini." Rani mendekat dan mereka menemukan sebuah peti kayu tua yang sudah lapuk. Ketika dibuka, terlihat tulang belulang manusia yang tidak utuh bercampur dengan tanah. Semua yang hadir terdiam, merasakan aura dingin menyelimuti tempat itu. Mak Lijah mulai membaca doa, memohon izin agar arwah Santi bisa tenang. Rani memegang tangan Budi erat-erat, air matanya berlinang. "Maafkan kami, Santi," bisiknya. Setelah itu, tulang belulang Santi dipindahkan ke makam yang lebih layak di desa. Sebuah upacara kecil diadakan untuk menghormatinya. Banyak warga yang hadir, termasuk penghuni perumahan, untuk memberikan Rani tidak lagi bermimpi tentang Santi. Perasaan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya mengisi hatinya. Ia merasa bahwa Santi akhirnya telah menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Namun, meskipun arwah Santi sudah tenang, kisahnya terus hidup di hati para penghuni perumahan. Taman kecil yang dulu menjadi tempat Rani berdoa kini diberi nama Taman Santi sebagai bentuk penghormatan. Di sana, sebuah plakat kecil dipasang dengan tulisan, "Di sini, kami mengenang perjuangan seorang wanita yang melawan ketidakadilan. Semoga ia beristirahat dengan damai." Rani dan Budi menjalani hidup mereka dengan lebih tenang, tetapi pengalaman itu mengajarkan mereka bahwa keadilan tidak hanya untuk yang hidup, tetapi juga untuk yang sudah tiada. Dan sejak malam itu, perumahan itu benar-benar menjadi tempat yang damai. Tanpa peristiwa yang membawa kedamaian bagi arwah Santi, kehidupan Rani dan Budi perlahan kembali normal. Mereka merasa lega telah membantu mengakhiri dendam Santi. Namun, malam-malam damai itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, Rani terbangun dengan keringat dingin. Ia baru saja bermimpi buruk, tetapi kali ini, sosok dalam mimpinya berbeda. Ia melihat seorang pria dengan tubuh kurus, mengenakan pakaian compang-camping, dan wajahnya, seperti Santi, juga rata. Pria itu berdiri di depan sebuah rumah tua dengan tatapan kosong yang seolah menusuknya. Saat Rani terbangun, ia mendengar suara langkah kaki di luar jendela. Jantungnya berdegup kencang, tetapi ketika ia memberanikan diri untuk mengintip, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya angin malam yang menderu pelan. Budi yang mendengar keresahan Rani mencoba menenangkan istrinya. "Mungkin itu cuma mimpi buruk karena kamu terlalu lelah. Kita sudah melewati banyak hal, Rani. Cobalah untuk tahu, mimpi itu bukan sekadar kebetulan." Ia merasakan sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang mirip dengan perasaan yang ia rasakan saat pertama kali menerima undangan untuk menghadiri acara peresmian Taman Santi yang baru selesai direnovasi. Meski awalnya ragu, ia memutuskan untuk hadir bersama Budi, berharap acara itu akan menenangkan hatinya.
Malam itu, taman dipenuhi lampu-lampu kecil dan banyak warga berkumpul untuk mengenang kisah Santi. Namun, di tengah keramaian, Rani merasa ada yang aneh. Ia melihat seorang pria dengan tubuh kurus berdiri di sudut taman, memandangi kerumunan dengan tatapan kosong. Wajah pria itu samar-samar terlihat, tetapi Rani bisa merasakan aura yang sama seperti mimpi buruknya. Rani mencoba mendekat untuk memastikan, tetapi saat ia tiba di tempat pria itu berdiri, sosoknya sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah aroma busuk yang menyengat, seperti bau tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang membusuk. "Budi, aku melihatnya," bisik Rani dengan suara gemetar. Sosok yang ada di mimpiku. Rani dan Budi kembali menemui Mak Lijah untuk meminta penjelasan. Setelah mendengar cerita Rani, Mak Lijah menghela napas panjang. Mungkin pria itu memiliki kaitan dengan Santi. Dendam arwah seringkali menarik arwah-arwah lain yang juga terjebak. Mak Lijah mulai menceritakan sejarah kelam desa itu. Ternyata, sebelum kematian Santi, ada seorang pria bernama Bayu yang juga menjadi korban pengembang perumahan. Bayu adalah seorang buruh yang dipekerjakan untuk meratakan tanah di area itu. Namun, ketika ia mencoba membocorkan praktik ilegal pengembang, ia menghilang secara misterius. Desas-desus mengatakan Bayu dibunuh dan jasadnya dikubur di lokasi pembangunan, sama seperti Santi. Kalau benar itu Bayu, berarti dia juga belum menemukan kedamaian, ujar Mak Lijah. Dan dia mungkin ingin kamu membantu Rani, seperti yang kamu lakukan bantuan Mak Lijah dan beberapa warga desa mulai mencari petunjuk tentang keberadaan jasad Bayu. Mereka kembali ke arsip lama dan menggali cerita dari penduduk desa yang lebih tua. Setelah beberapa hari pencarian, mereka menemukan lokasi yang mencurigakan. Sebuah area kosong di belakang Blok F yang dulunya adalah gudang tempat Bayu terakhir terlihat. Ketika penggalian dimulai, suasana menjadi tegang. Malam itu, bulan purnama bersinar terang, tetapi angin dingin terus berembus, membuat bulu kuduk semua orang meremang. Setelah menggali cukup dalam, mereka menemukan tulang belulang manusia yang terbungkus karung tua. Rani merasa air matanya mengalir. "Bayu," bisiknya, yakin bahwa mereka telah menemukan jasad Bayu, memohon agar arwahnya bisa tenang. Namun, di tengah doa itu, suara langkah kaki terdengar dari belakang mereka. Rani berbalik dan melihat sosok Bayu dengan wajah rata berdiri di bawah pohon besar. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap mereka dengan tatapan penuh keputusasaan. "Bayu, kami di sini untukmu," kata Rani dengan suara bergetar. "Kami akan memastikan kamu dimakamkan dengan layak." Bayu perlahan mengangguk, lalu menghilang dengan upacara sederhana di pemakaman desa. Warga setempat mulai memasang plakat kecil di lokasi tersebut untuk mengenang perjuangan Bayu dan Santi. Mereka tidak lagi dianggap sebagai hantu yang menakutkan, tetapi sebagai simbol keberanian melawan ketidakadilan. Malam setelah pemakaman, Rani bermimpi lagi. Kali ini, ia melihat Santi dan Bayu berdiri berdampingan di taman kecil itu. Mereka tidak lagi memiliki wajah rata, tetapi wajah yang tenang dan penuh kedamaian. Dengan senyuman kecil, keduanya mengangguk ke arah Rani sebelum berjalan menjauh, menghilang dalam cahaya terang. Ketika Rani terbangun, ia merasa beban berat di hatinya telah hilang. Ia tahu bahwa baik Santi maupun Bayu telah menemukan kedamaian mereka. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Rani bisa tidur dengan tenang, tanpa rasa takut atau mimpi buruk. Perumahan itu kini benar-benar menjadi tempat yang damai, dengan kisah Santi dan Bayu sebagai pelajaran bagi siapapun yang mendengar.